Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat lah, Bu. Luar biasa ya kan, Bu? Alhamdulillah. Perkenalkan, Bu, nama saya Irmawati SPD. Saya berasal dari SD Negeri 028304. Saya CGP Angkatan 9 Kota Binjai, Bu. Selamat datang di sekolah kami. Ada yang bisa membantu, Bu Irma? Iya, Bu. Nah, kedatangan saya hari ini, Bu, terkait dengan modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, Bu. Tugasnya yaitu, Bu, pengalaman berbasis pengambilan keputusan seorang pemimpin, Bu. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu telah memberi kesempatan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara hari ini. Baik, dipersilakan saja, Bu ya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya. Nah, mungkin Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, Ibu sering mengalami kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral ya kan, Bu. Nah, di sini mungkin Ibu punya langkah-langkah jitu ini, Bu, untuk permasalahannya tersebut. Nah, kemudian saya juga di sini ingin belajar langsung kepada Ibu bagaimana cara menangani kasus-kasus permasalahan tersebut. Nah, pertanyaannya ya, Bu, kita mulai ya, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, kita berbagi praktik baik ya. Jadi, saya hanya berbagi praktik baik, bukan belajar ke saya, tapi praktik baik yang kami lakukan di sekolah kita bagi bersama di forum wawancara ini gitu ya. Tadi terkait pertanyaan Ibu yang pertama mengidentifikasi ya. Jadi dilema etika ini kan benar versus benar. Iya. Ya, kemudian rujukan moral ini benar versus salah yang akhirnya nanti ada tindakan di akhir. Iya, gitu ya. Jadi cara saya mengidentifikasi itu yang pertama kita coaching dulu oknum atau pelakunya. Setelah itu kita identifikasi kembali dengan mencari rumusan masalahnya gitu. Setelah kita dapat rumusan masalah atau akar masalah, baru kita kembangkan itu ke coaching kembali. Apakah itu ke pribadi ataukah ke organisasi. Kalau dia lebih dari 2-3 orang biasanya kami rapat. Itu kemudian kami peta-petakan gitu. Jadi kita sudah identifikasi, kita sudah cari oknumnya, kita sudah cari akar masalahnya, kita peta-petakan. Kan kita nggak bisa langsung tembak ya, ini salah, ini benar, ini salah. Jadi kita peta-petakan dulu, baru kita lempar ke forum kalau dia lebih besar jumlah oknumnya, tapi kalau 2 itu cukup coaching saja. Seperti itu ya, Iya. Bu. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama seperti yang saya di awal tadi saya utarakan, itu pastinya ke coaching dan rapat ya. Jadi coaching dulu, benar-benar kita tanya individunya. Kalau memang ini terbentur, kita tidak bisa ambil keputusan, kita buat di rapat. Nanti keputusan itu kita ambil secara bersama. Apakah benar atau salah, kita minta bantuan ke guru senior. Biasa saya gunakan guru senior, kemudian komite sekolah. Terkait itu hubungannya kemana? Kalau ke pribadi pasti ke saya, ke pimpinan dengan guru senior. Tapi kalau dia berbau dengan ke masyarakat atau ke siswa, kita panggil orang tua atau komite. Seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian Bu, ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, terkait lagi tadi ya, Iya, Bu. pertanyaan Ibu pertama dan kedua itu ada beruntun ya. Jadi ya tadi yang pertama coaching, ya coaching, kemudian cari akar masalah, kemudian kita rapatkan bersama, ambil solusinya di ruang rapat kalau dia lebih dari 1. Ya, tapi kalau 1 berdua saja kan. Kalau nanti di akhir kita mentok juga nggak bisa ambil keputusan atau solusi, kita panggil atasan kita yang lebih tinggi. Biasanya kalau kita ini pengawas terkait dengan guru, tetapi kalau dengan siswa itu ke komite dengan masyarakat atau orang tuanya aja langsung. Jadi
saat kita memutuskan benar-benar ini benar, dua-dua benar ya, tapi satu harus kita ambil keputusan yang mana, kita memang harus ambil kebijakan itu berdasarkan lemparan pertanyaan ke rekan-rekan kita. Jadi misalnya waktu benar salah, benar dua-duanya, benar versus benar. Misalnya ini terkait masalah guru senior dan guru junior. Ya, jadi sebenarnya tidak ada senior junior gitu. Tapi memang di masa digitalisasi ini titik berat kita untuk mengembangkan itu adalah di guru senior. Maaf yang usianya rata-rata lebih di atas 50. Mereka tidak bisa mengoperasikan laptop itu dengan lincah seperti guru-guru muda. Jadi saat kita memberikan tugas ataupun tugas mereka di PMM mungkin ya, mereka perlu perlu pendalaman materi tentang penggunaan aplikasi tersebut, tapi mereka tidak mampu gitu kan. Ini sebenarnya kan benar. Iya, betul. Ini perasaan mereka benar loh gitu kan. Nggak bisa loh Bu, gimana kayak menggunakannya. Kami mau loh Bu, punya kemauan loh Bu. Gitu. Jadi pihak yang muda tadi kita dudukkan bersama gitu. Bisa bantu, bisa bantu dengan cara apa, dengan cara kesepakatan apa mereka bisa membantu. Ini kan sama-sama benar. Guru muda bisa, guru tua bisa juga, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk lebih dari mengoperasionalkan tadi. Gitu. Jadi itu memang kita harus dudukkan. Seperti itu Bu contohnya. Itu langkah-langkahnya Iya. ya Bu. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tetap rapat. Ya, jadi musyawarah untuk mufakat itu benar. Jadi kalau kita mengambil keputusan sendiri, bola panas ke kita, ke saya, ya. Jadi kalau saya memutuskan suatu masalah atau dilema etika tadi itu ke saya langsung, itu saya bisa salah. Karena kan saya nggak ambil keputusan itu berdasarkan cerita bersama. Jadi kalau kita sudah rapat bersama, cerita bersama, dapat solusi bersama, putusan itu bersama. Jika terjadi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, kita lempar kembali. Ini keputusan kita loh. Ya, kan? Tetapi memang ada keputusan yang memang saya ambil alih mutlak ya, tidak boleh diktator sebenarnya. Tapi memang ada kalanya pemimpin itu harus diktator, bukan ke negatif ya gitu. Jadi mungkin ada perdebatan di rapat itu biasa ya. Bu, ini benar gitu. Jadi setelah kita ambil poin pun tetap ini benar. Jadi tetap disitulah posisi saya untuk mengambil keputusan secara pribadi. Iya, sebagai pemimpin. Tapi tetap melihat latar belakang dari keputusan tadi. Iya. Nah, kemudian Bu, ada nggak hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Iya, pasti perasaan ya. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah perasaan. Korban perasaan dulu. Ya, perasaan dan usia. Ini mempengaruhi. Jadi kalau kenapa saya bilang perasaan? Kita saat mengambil keputusan benar versus benar, beda dengan mengambil keputusan benar versus salah. Pasti yang kita ambil yang benar. Ketok palu. Ini kan gitu. Tapi kalau saat saya mengambil keputusan di antara dua kebenaran, harus saya ambil yang paling benarnya. Sebenarnya tidak ada yang paling benar gitu. Itu yang paling benar gitu ya. Harus menggunakan perasaan. Tapi sebenarnya tidak boleh karena ini kan keputusan gitu. Kedua, saat saya mengambil keputusan itu karena usia. Jadi ada beberapa di sekolah kami juga usianya terpaut jauh dengan saya, di atas 50, 55 bahkan. Jadi saat kita memberikan keputusan kepada beliau ini kita harus menggunakan bahasa yang sangat lembut dan sangat santun. Walaupun sebenarnya posisi kita harus keras gitu, supaya itu menekankan bahwasannya that's the point gitu. Tapi tetap di situ dilemanya. Tetap juga saya lempar untuk mengambil keputusan, saya lempar, saya coaching, saya ambil di ruang rapat atau ke pribadi berdua, maunya seperti apa, gimana, kenapa seperti apanya, itu tetap saya tanya di awal sebelum rapat. Itu beratnya. Tantangannya selesai Iya. ya kan Bu. Nah, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu, untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Nggak ada. Jadi saya begitu poin masalah itu muncul, kalau bisa hari itu juga diselesaikan. Tetapi
Jika dia perlu waktu yang lama, misalnya ke anak ya, dilema etika ke siswa dan guru. Kita panggil orang tua kan perlu waktu, tidak mesti hari ini, mungkin sudah bekerja, jadi harus nunggu waktu besok atau lusa. Kemudian juga untuk ke dilema etika ke masyarakat. Di sini kebetulan sekitar 70% siswa itu tinggal dengan wali, bisa nenek, kakek, dan paman gitu. Jadi untuk merekrut masalah itu menjadi selesai hari ini itu lebih berat. Itu termasuk tantangan saya juga tadi ya. Jadi kalau bisa hari ini selesai, saya selesaikan. Tidak perlu jadwal, tapi dikondisikan, situasionalkan dengan waktu, masalah itu bisa kita selesaikan. Seperti itu bersama-sama ya. Iya. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pasti keterbukaan ya. Keterbukaan, kejujuran itu yang paling mempengaruhi. Kedua, yang membantu itu pasti atasan kita. Jadi kalau kita mentok tidak bisa menyimpulkan suatu masalah atau mengambil solusi dari dilema etika tadi ataupun benar versus salah tadi, kita ke atasan kita. Kalau saya pasti ke pengawas dulu, baru kemudian ke dinas pendidikan. Tapi insya Allah di sekolah kami belum pernah sampai ke dinas pendidikan masalah tadi. Cukup ke pengawas, kemudian guru senior juga cukup membantu. Tidak tertutup juga untuk guru junior. Guru junior juga banyak membantu, terutama masalah dilema etika yang berbau dengan digitalisasi. Jadi cukup membantu lah, kerjasama itu paling penting. Poinnya kerjasama itu. Intinya kita harus bermusyawarah, kolaborasi, ya, Bu. Itu yang membantu saya. Nah, kemudian Bu, dari semua hal tersebut, Bu, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Tetap, the conclusion-nya itu rapat. Jadi kerjasama, kolaborasi, rapat itu satu kata di dalam musyawarah gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu tetap kita harus musyawarahkan, harus face to face dulu sebelum kita masuk ke ruang rapat. Kerjasama. Gitu ya Bang Bu. Nah intinya kita harus kerjasama antara guru-guru kita, masyarakat, atasan kita, kemudian tetap rapat itu dengan coaching itu tetap harus kita buat. Iya. Baiklah Bu, mungkin sampai di sini Bu wawancara saya kepada Ibu. Alhamdulillah dengan wawancara ini saya mendapat banyak ilmu, banyak pengetahuan dari Ibu. Nah, bagaimana caranya mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian bagaimana caranya kita dapat mengintrospeksi kasus-kasus tersebut, karena kita tahu kasus dilema etika itu sama-sama benar. Iya, sama-sama benar ya kan Bu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga sekolah yang Ibu pimpin semakin maju, semakin berprestasi. Terima kasih ya Bu Irma atas kedatangannya. Senang sudah bisa berbagi praktik baik. Walaupun ini belum semua ya Bu ya. Iya, Bu. Bisa nanti datang lagi ke sekolah kami Iya, untuk berbagi praktik baik dari CGP Ibu ya. Iya, pasti Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.